Saprudin Prawira Negara memang tokoh penting yang masih menjadi sumber perdebatan dalam sejarah Republik Indonesia. Namun terlepas daripada itu, berikut ini adalah ceramah Mr. Saprudin Prawira Negara yang menjadi sorotan. Kemudian, nah ini, di samping mesti ada dua nih. Bukan Allah saja yang menerangkan, ya, tetapi bukan Allah saja mesti menerangkan bahwa Islam itu akan memimpin dunia, akan ditempatkan di atas segala agama. Tetapi di samping itu Allah juga berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Jadi orang-orang yang mukmin itu ialah orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya dan kemudian tidak ragu-ragu untuk berjihad dengan mempertaruhkan harta dan jiwanya pada jalan Allah, ya. Mereka itulah orang yang benar. Saudara-saudara, di sini jadi ada dua faktor. Bukan saja kita percaya bahwa semua tergantung dari takdir ilahi, tetapi juga kita kalau sudah tahu bahwa ini Islam akan memimpin dunia, siapa yang akan menjalankannya kalau bukan kita, kaum muslimin? Dan kalau kita memang muslim dan mukmin, nah kita tidak ragu-ragu untuk berjihad. Apa jihad itu? Melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Hendaknya Islam itu memimpin dunia kembali. Saudara-saudara, ini satu-satunya jalan untuk mencapai cita-cita kita itu ialah tidak lain daripada berjihad dengan mempertaruhkan harta dan jiwa kita. Maka sebenarnya terserahlah kepada kita masing-masing apakah kita mau turut melaksanakan kebangkitan Islam, ya atau tidak, dengan pengetahuan bahwa Islam itu pasti bangkit kembali, baik dengan atau tanpa kita turut berjuang. Jadi kita harus sadar, harus yakin berdasarkan keterangan Allah bahwa Islam itu akan kembali memimpin dunia. Sekarang terserah kepada kita apakah kita akan menjadi pemain peserta, pejuang peserta apa tidak. Apa kita akan tinggal di rumah saja dan menyerahkan saja kepada orang lain. Ya, saya percayalah Islam itu akan menduduki tempat yang tertinggi, tapi silahkan orang lain yang berjuang. Seperti sekarang ini di Indonesia ini. Semua bicara tentang kebangkitan Islam, semua kebangkitan Islam, tetapi mengkritik Pak Harto saja tidak berani orang. Bagaimana bisa bangkit? Tidak mungkin bisa bangkit. Kalau pemimpin-pemimpin seperti NU saja sudah dihina begitu sama Naro, masih juga mau turut dengan pemilihan umum. Masya Allah, di mana harga diri? Padahal buat orang Islam, ya, kalau dia yakin bahwa agama Islam yang paling benar, seorang muslim yang benar, paling mulia pada sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Buat duduk dalam DPR atau MPR dengan cara begini rasanya terlalu ya, tidak sesuai dengan harga diri kita. Biarlah mereka berlomba-lomba untuk merebut kursi di DPR, MPR, merebut favor daripada Soeharto, kesayangan, loyal kepada Pak Harto. Tapi kita sendiri bukan tidak loyal kepada Pak Harto, tetapi kalau Pak Hartonya tidak loyal kepada Undang-Undang Dasar, bagaimana kita bisa loyal kepada beliau itu? Untuk menjelaskan Islam, jadi sekarang ini kita sampai kepada masalah apa itu Islam yang sesungguhnya. Saudara-saudara, untuk ini baik kita ambil sebagai titik tolak firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah
ayat yang berbunyi masalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil khimari yahmilu asfaron. Perumpamaan orang-orang yang harus melaksanakan Taurat, yang diberi Taurat, ajaran-ajaran sebagaimana terkandung dalam Taurat untuk dilaksanakannya, tetapi kemudian mereka itu tidak menjalankannya, adalah seperti keledai yang dikasih buku yang mulia, tetapi karena namanya keledai, binatang, tidak melaksanakannya. Kalau kita tukar Taurat itu dengan Quran, begitulah gambaran umat Islam dewasa ini. Sebagian terbesar mengaji, membaca Quran, tetapi tidak melaksanakannya sebagaimana dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setiap setahun atau setiap 2 tahun diadakan sabaqah tilawatil Quran. Orang mengaji enak, merdu, bukan main. Tapi nanti di sabaqah tilawatil Quran di Aceh itu orang santri-santri kita itu menganjurkan supaya Pak Harta dijadikan bapak pembangunan dan dijadikan presiden. Masya Allah. Tunggu saja lah sampai pemilihan umum. Serahkan saja kepada rakyat. Kenapa orang-orang yang ngaji kok mesti membawa-bawa soal pemilihan umum ke dalam sabaqah tilawatil Quran? Ini sudah keterlaluan. Itulah orang-orang Islam. Bisa membangkitkan Islam. Bisa menempatkan Islam di atas segala agama. Orang-orang yang begitu itu. Mana mungkin? Tukarlah kitab Taurat dengan Quran, dan perumpamaan itu berlaku pula terhadap banyak di antara kita kaum muslimin yang mengaku dirinya muslim tetapi tidak atau kurang memahami Quran, dan oleh karena itu hidupnya dalam banyak hal jauh menyimpang dari ajaran-ajaran Islam. Sesungguhnya barang siapa mengaku dirinya muslim dan ingin hidup sesuai dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau tergantung dari keterangan-keterangan orang lain, harus pandai bukan saja membaca tetapi memahami pula isi Al-Quran. Untuk tujuan ini, mau tidak mau dia harus belajar dan memahami bahasa Arab. Jadi kalau kita sebagai muslim ya ingin mengerti Islam, ya dasar Islam itu kan Quran. Quran itu ditulis dalam bahasa Arab. Bagaimana kita bisa mengerti Quran kalau tidak mengerti bahasa Arab? Itu kondisi sine qua non itu. Nah, jadi ini menjadi, ya kalau kita mau kerja keras, mau berjihad supaya Islam itu ditempatkan di atas segala agama, pertama kali kita harus belajar bahasa Arab. Dengan bahasa Arab itulah kita bisa memahami makna Quran, bisa menghayati Quran kalau kita mengerti bahasa Arab. Tetapi saudara-saudara, itu bukan berarti bahwa semua orang yang pandai bahasa Arab itu menjadi muslim yang baik, menyampaikan Al-Quran kepada umat manusia. Jadi ini lebih dulu. Baru kalau kita sudah yakin Muhammad itu utusan Allah, kita yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Quran itu kitabullah, maka bahasa Arab itu akan berguna bagi kita untuk memahami Islam. Saudara-saudara, dan kalau kita membaca Islam, membaca Quran, maka pertama-tama yang harus kita ketahui ialah bahwa Quran itu, ini kalau kita sudah mempelajari Quran bolak-balik walaupun tidak hafal, saya tidak hafal Qurannya, tapi sudah membaca bolak-balik berusaha betul-betul menelaah maknanya dan mengerti hubungan-hubungan antara ayat dengan ayat, maka yang terpenting ialah bahwa kita harus tahu ada 2 macam ayat di dalam Quran. Jadi Allah juga menerangkan